ingkang muasih, keparenga kula sedaya ingkang marak wonten ngarsanipun leluhur. Kepareng kula mlebet wonten salebeting guwa garba. Ibu kami Wonten kidung kang rumeksa ngungi tegur rayu luputa ing leloro. Luputa bilai kabeh jem setan datan purun paneluan tanama wani miwah penggawe ala gunane wong aluput. Geni tumahan tirta maling adoh tanana ngarah mring awak mami. Tujuh duluh gambar guna tutup makan. Kayu angker lemah sangar-sang landak baning wang lemah miring kang dadi paning warak sekali. Yen winaca segara satwasa kang ngambah luhur. para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dhamma TV yang begitu telaten untuk mencermati, menghayati, dan mengikuti. Bukan karena kami mengundang Dhamma TV, tapi karena Dhamma TV sangat memperhatikan siapa saja, tidak peduli golongan apa, partai apa, agama apa, yang cinta kepada leluhur, yang cinta kepada tanah air selalu diliput sebagai berita yang dikembangkan kepada anak cucu dan generasi. Hari ini kita tepatnya berada di daerah Singosari, di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan ini kurang lebih sekitar 150 meter dari Padepokan Wangon di Sumbernagan. Inilah yang sangat terkenal dahulu yang namanya Botoh Rubuh. Botoh itu adalah jago-jago. Rubuh itu artinya jago-jago istirahat setelah menyelesaikan tugas-tugas besar. Bukan Singosari, bukan Indonesia, tetapi Nusantara yang jauh lebih luas lagi. Nah, dari inilah sumber ini ada dua sumber, namanya sumber Kauripan dan sumber Biru. Suatu saat banyak orang yang datang ke sini, tapi tidak semua orang. Kadang-kadang datang ke sini airnya keluar biru seperti awan yang begitu sangat luas dan besar. Dan dari sinilah sebenarnya satria-satria itu digembleng untuk dipersiapkan membangun kembali negara yang besar yang namanya Nusantara. Karena Wangsa Sanjaya yang terpaksa harus berhenti abad ke-8 karena bencana-bencana alam, para orang bijak, para brahmana, para orang-orang cendekiawan pengen menyatukan kembali, harus menunggu lewat masa Kediri, lewat masa Singosari, Singhasari, Nyo, jerih payah, kesusahan, perjuangan, sudah waktunya memetik. Dari sinilah dimulainya dibangun dan digembleng calon-calon aparat yang bersifat nasional, bahkan Nusantara, mungkin jauh lebih luas dari Indonesia sekarang ini, untuk mempersiapkan lagi negara yang besar semesti di masa Mataram lama. Nah, inilah awal dari Majapahit. Mari kita bangun negeri ini, mari kita pelihara, mari kita jaga, mari kita tata, mari kita manage dengan baik apapun. Lalu mungkin anak-anak generasi muda pada bertanya, apa kaitannya, apa hubungannya, apa tidak bertentangan dengan hukum Yang Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa tidak butuh tumpeng, Yang Maha Kuasa tidak butuh bunga, Yang Maha Kuasa tidak butuh tetek bengek, karena semua itu yang menciptakan beliau. Tetapi kita sebagai orang yang hidup di Nusantara ini sadar bahwa sebelum ada kita, Yang Maha Kuasa menciptakan makhluk-makhluk untuk dipersiapkan mengabdi kepada kita. Orang Jawa khususnya selalu mengucapkan rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa dengan perilaku wujud, tidak kata-kata. Jadi kalau suatu saat kita datang ke tempat leluhur yang namanya sujud bumi atau sujud bumi, kenapa bumi kok disujuti? Yang Maha Kuasa, Maha Pemurahnya, wujudnya bumi. Kita hidup di bumi, jadi sekaligus kita melaksanakan petuah-petuah leluhur untuk menganggap bumi ini adalah kakak saudara tua kita.
Niki godhonge niki, Mbak. Iki sampean toto godhong-godhong niki. Kene. Monggo niki, Pak. Hari ku saya. Anak-anak, ayo makan yuk. Kabeh. Artinya memberi rasa hormat supaya tidak rusak, supaya air gemericik, supaya pohon-pohon hijau. Nah, demikianlah hari ini kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, dan istilah Jawanya ini adalah mikul dhuwur mendem jero terhadap para leluhur, juga kepada ibu bapak kita masing-masing, karena tanpa beliau kita tidak ada. Negeri ini ditata oleh para leluhur. Kita tinggal makan aja, tinggal mengambil dimasukkan dalam mulut. Kalau sampai tidak bisa, kita yang salah. Mungkin selama ini lupa terhadap leluhur kita. Penonton Dama TV yang kami muliakan, sebelum nanti malam kita menyaksikan pagelaran singkat wayang kulit, kita akan mencoba melihat dulu persiapannya. Memang pagelaran pertunjukan kolosal wayang kulit, kolosal itu hanya dua, yang namanya pertunjukan lebar, besar, dan bernuansa tiada batas. Itu satu dari orkestra dari barat, ya, seperti Mozart, Beethoven, dan kebetulan di dunia itu hanya ada dua pertunjukan kolosal yang di sana berdasarkan not do re mi fa sol la si do, dan yang kedua hanya di Jawa, yaitu gending gamelan Jawa. Mulai dari peking, kendang, gamelan, gong, semua corak ragam suara mengumpul menjadi satu kesatuan dan didengarkan begitu indah. Hanya perbedaannya, kalau nanti kita tes dengan alat ini untuk getaran suara, kalau akustik dengan kekuatan 10.000 watt misalnya di lapangan, dipukul, itu dia itu suaranya hanya menggetar pada horizontal, bergerak. Tapi kalau nanti vertikal ke atas, dia akan lemah. Tetapi gamelan anehnya, itu kalau kita deteksi dengan getaran suara, dia itu wungkul ke vertikal juga sama, ke horizontal juga sama. Dan bukan do re mi fa sol la si do, adalah ji ro lu mo nem ji ro. Nah, gitu. Jadi kelihatannya suara sela. Suara sela itu berada mungkin di antara hati dan angen-angen. Hati dan angen-angen, perasaan dan angen-angen, gitu. Jadi kelihatannya seperti itu. Nah, di dalam pagelaran wayang, setelah kita menata gamelannya sebagai ilustrasinya, kita menata gedeboknya, buah pisang. Buah pisang itu adalah lambang atau gambarnya bumi. Makanya di situ buah pisang ini di atasnya itu ada garis biru juga, biasanya hitam atau biru di situ. Itu lambang menggambarkan bahwa kakinya wayang itu harus pas dengan garis biru. Dan gedebok itu bumi seisinya. Dominasi gedebok itu adalah air. Ya, H2O-nya begitu amat dominan. Karena apa? Karena bumi inilah menyimpan misteri kehidupan yang bisa memberi kehidupan siapa saja. Ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, apalagi kita sebagai manusia. Oleh karena itu, antara tumbuh-tumbuhan manusia,
harus menyatu dalam satu kesatuan supaya manusia bisa hidup segar dan sehat, terpenuhi kebutuhan perutnya, minum dari bumi dan lain sebagainya. Nah, lalu yang putih ini adalah suasana. Keberputih itu adalah suasana. Ini eter. Katone ora ono apa-apa ning kono apa-apa ono. Jadi alam inilah, eter inilah yang mengandung misteri. Kita saja berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan alat ini misalnya, dengan HP ini, ya, komunikasi lewat apapun yang disebut dengan teknologi. Kita tanpa eter ini sulit. Ada gelombang UF, UHF atau gelombang AF ya. Ada itu gelombangnya macam-macam dan ini bisa diatur. Kenapa bisa diatur? Karena setiap sekian sisi dari garis bumi mempunyai gravitasi masing-masing dan mereka disiplin dalam komposisinya. Inilah tugas kita. Makanya digambarkan putih. Artinya wayang itu wewayangan, ya. Wayang itu wewayangan, gegambaran. Dan wayang itu kalau setelah ditata, mulai dari depan tuh tinggi, lalu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Artinya apa? Dulu manusia tuh tinggi-tinggi. Ada yang 8 meter, ada yang 13 meter. Binatang juga begitu. Dinosaurus yang begitu besar-besar, semakin kecil, semakin kecil. Karena apa? Pengaruh dari perubahan alam itu sendiri. Manusia juga begitu. Pengaruh dari pikiran yang terus mengejar sesuatu supaya sukses secara instan. Pengaruh makanan, pengaruh kehidupan, cara berpikir, kesabaran, emosional akan mempengaruhi. Makanya wayang itu yang belakang kecil-kecil. Tapi sebenarnya wayang itu hanya menceritakan ceritanya seseorang. Pelakunya ada, tetapi sosok-sosoknya tidak ada. Meskipun sejarah yang diterangkan ada. Nanti malam kelihatannya Ki Dalang mau mengambil singkat potongan dari suatu cerita yang cerita itu disebut adalah Pandu Swarga, menggambarkan keteguhan seorang Bratasena untuk mengangkat orang tuanya yang masih memikul beban kesalahan. Kami tidak berani mengatakan beban dosa, beban kesalahan. Apa kesalahannya? Pada waktu ada binatang lagi memadu cinta, kijang memadu cinta di tengah hutan. Prabu Pandu Raja Astina dengan istrinya yang cantik Dewi Madrim inkognito bebedak atau berkunjung ke tengah hutan, menyaksikan panorama keindahan alam, lompat dan berkicaunya binatang-binatang. Suatu saat lalu ada binatang yaitu kijang yang lagi memadu kasih. Prabu Pandu sebagai manusia juga lupa. Disangka itu nyindir dia. Lalu dipanahlah binatang itu. Inilah kesalahan manusia yang kadang-kadang ketempatan, lupa, keliru, dan mungkin sekali tempo salah. Kaget ya sing resang Bratasena pinenggak kilorah putra ngoyo kaya tan sabar karasaning Semar kakekku, onopo aku roh rame-rame oneng jopo pinenggak. Pancen tak sengaja lamun aku bakal mati. Nyusul bapakku ning kawah Condro di muka tak lakoni. Aku sengaja mancing marang dewa
supaya ngerti mudhune ngarca padha awit dewa mblenjani janji karo aku nganti tekan saiki leluhurku ora diswargake malah pinata dewa njur lali Purwadasina. Kula ngertos Ndara panjenengan Tarak Brata wonten mriki menika kados bebrayanipun tiyang ingkang mikul dhuwur mendem jero dhateng para pinispuh. Ning jenengan ampun supe dhateng pribadining manungsa luhur. Tegese kepriye? Apa yen aku topo ning kene njaluk bapakku metu saka ing kawah Candradimuka, apa budiku kurang luhur? Nggih. Sedaya kala wau sae, ning langkung sae malih menawi dipun nurut asal usulipun. Panjenengan menika putranipun sinten? Aku putraning Bapak Pandu. Ibu panjenengan? Ibu Kunti Talibrata. Senajan to Ibu Madrim dudu ibuku, ning sing nglairake adi-adiku Nakula lan Sadewa. Nakula Sadewa ya getih dagingku dhewe. Mula saka iku Ibu Madrim karo bapakku Pandu kudu mentas saka ing kawah Candradimuka. Lah menika oleh karena itu kesadaran untuk tetap mendekat dengan dunia gaib itu ada. Tetapi Sang Bratasena sebagai seorang anak yang harus mengangkat harkat kehidupan bangsa dan negaranya. Ingat-ingat negara Amarta, negara Astinapura, ya, darah Barata yang begitu besar adalah warisan leluhur dan leluhur harus dimuliakan. Oleh karena itu, orang-orang yang berhati mulia. Panjenengan sampun pamit kalian ibu panjenengan menapa dereng? Wis wiwit cilik, wiwit toko kuncung nganti gelung. Yen aku lunga ibuku weruh, yen aku ora bakal mawarna-warna lakuku. Menyang endi-endi aku mesti ngabdi karo kasuwargan kawibawane wong tuwa. Seperti Prabu Puntadewa di negeri Amarta. Ada suatu sesaji untuk bangsa dan negaranya. Minta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Manusia siapa saja yang meninggal tidak ketahuan oleh siapa saja. Dikumpulkanlah para ahli kitab, para brahmana, para wiku, para resi untuk berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Semoga yang telah meninggal tanpa diketahui oleh siapapun dan belum pernah diantar kembali oleh siapapun dan belum pernah dimintakan ampun terhadap Sang Maha Pencipta, negara wajib untuk melakukan itu dengan jujur. Oleh karena itu sesaji Raja Soya harus tegas sampai-sampai ada seorang raja yang menyindir Krishna. Katanya Krishna itu si pembohong, karena Krishna itu ginilah. Ternyata negara itu sudah berkali-kali dikacau oleh dia, berkali-kali dirusak oleh dia. Kalau negeri kita mungkin, wong merdeka ini menuju ke negara Pancasila, ya, sudah proklamasi. Demikian rupa perjalanannya didebatkan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh spirit, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh filsafat. Sudah setuju menjadi filsafat landasan negara. Ada yang namanya seorang raja dulu disindir sebagai salah satu raja yang ikut pertemuan, pengen membubarkan itu. Karena tidak setuju dengan sesaji itu. Karena itu rekayasa gini-gini. Krishna memperingatkan. Kamu sudah sekian kali, sudah 99 kali diperingatkan. Untuk yang terakhir ini peringatan tidak ada lain dengan kata-kata. Harus dengan pelaksanaan, terpaksa kamu harus musnah demi kedamaian dunia. Cakra dilepas oleh Krishna. Tiar Prabu Supolo hajur mumur. Jadi puing-puing, jadi kembali ke eter. Ya harus, ya begitulah cerita. Dan menariknya apa? Orang mungkin tidak pernah menyangka kalau wayang kulit, wayang Jawa, wayang Purwa ini dulu adalah kidung agung. Kidung itu tembang, syair, agung itu besar. Siapa yang menembangkan?
Begawan Walmiki katanya orang barat. Walmiki di mana tempatnya? Di India Timur. Kalau orang sekarang membaca peta bayangannya India Timur itu Madras, apa Madura, apa Bangladesh, mesti begitu. Ya, karena Bangladesh pisah dari India belum lama. Tetapi kita akan lupa kalau Samudra Selatan kita itu namanya Samudra India. Dan Indonesia tahun 1945. Sebelum itu namanya India Belanda. Waktu di zaman kekuasaan pemerintahan Belanda di sini, ya, dari VOC semula. Dan sebelum itu namanya Nusantara. Sepindah panjenengan kedanuwun dhateng Gusti, wosing panuwun menika mekaten. Benjing menawi dinten menawi mboten klentu, benjing menika lair panjenengan ing dinten Selasa Kliwon. Panjenengan menika kedah sungkem dhateng ibu panjenengan. Ingkang wosipun ibu ingkang ngukir jiwa raga kula kepareng kula marak sawantane ngarsa paduka. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami mugi Gusti ingkang Maha paring kaluhuran kewarasan katentreman dhateng ibu kawula. Menika sepindah. Kaping kalipun